Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 29 Oktober 2020, berjudul Yesus tidak melupakan jemaatnya. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pena Inspirasi memberikan gambaran atau bukti-bukti dari judul renungan pagi ini bahwa Yesus tidak melupakan jemaatnya di saat ia melayani sebagai imam besar di sorga, dituliskan sebagai berikut. Pertama, bukti Yesus tidak melupakan jemaatnya, yaitu pada saat setan berdiri menuduh umatnya, Yesus membela dengan mengakui akan dosa umatnya itu, tapi Yesus menunjukkan bukti pertobatan mereka dan kerendahan hati mereka, dan berharap pada rahmat penebus yang mengampuni dosa, serta di dalam iman menuntut janji-janji Allah. Setan berdiri di sebelah kanannya melawan dia. Imam besar itu tidak dapat membela dirinya sendiri ataupun umatnya dari tuduhan setan. Dia tiada mengatakan bahwa bangsa Israel lepas dari salah. Pada jubahnya yang kotor itu, yang melambangkan dosa umatnya, yang ditanggungnya sebagai utusan mereka, dia berdiri di hadapan malaikat itu, mengaku akan dosa mereka itu, namun menunjukkan pertobatan mereka dan kerendahan hatinya, berharap pada rahmat penebus yang mengampuni dosa, serta di dalam iman menuntut janji-janji Allah. Kedua, bukti Yesus tidak melupakan jemaatnya, karena Yesus menuntut rahmat dan perdamaian dengan Bapanya bagi manusia berdosa yang menghadapi tuduhan setan dan memohon demi semua orang yang oleh pertobatan dan iman telah menyerahkan pemeliharaan akan jiwa mereka kepadanya. Manusia sendiri tidak sanggup menghadapi tuduhan ini. Dalam jubahnya yang penuh dosa itu, oleh mengaku dosanya, dia berdiri di hadapan Allah. Tetapi Yesus Juru Damai kita menyampaikan permohonan yang berkenan demi semua orang yang oleh pertobatan dan iman telah menyerahkan pemeliharaan akan jiwanya kepadanya. Dia memohon karena mereka itu dan dilenyapkannya akan penuduh mereka itu oleh dalil Golgota yang perkasa itu. Penurutannya yang sempurna terhadap hukum Allah sampai kepada kematian di kayu salib sekalipun telah mengaruniakan kepadanya segenap kuasa di surga dan di bumi. Lalu dia menuntut rahmat dan perdamaian Bapanya bagi manusia berdosa. Ketiga, bukti Yesus tidak melupakan jemaatnya karena Yesus akan membela umatnya dengan bukti penyerahan hidupnya dengan memperlihatkan bekas paku pada dua telapak tangannya karena umatnya telah bertobat dan mereka telah membuangkan dosa-dosanya dan mereka telah mencari dia di dalam kerendahan hati dan dengan hati yang hancur. Tetapi walaupun pengikut Kristus itu berdosa, mereka tidak menyerah kepada kuasa kejahatan. Mereka telah membuangkan dosa-dosanya dan mereka telah mencari Tuhan di dalam kerendahan hati dan dengan hati yang hancur. Dan lagi pula, Juru Damai Ilahi itu memohonkan bagi mereka itu. Dia yang paling dihinakan oleh sikap tidak syukur, yang mengetahui akan dosanya dan juga akan pertobatannya, menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai setan, aku menyerahkan hidupku bagi jiwa-jiwa ini. Mereka itu telah diukirkan pada telapak tanganku. Keempat, bukti Yesus tidak melupakan jemaatnya, karena Yesus sendiri yang akan mengenakan jubah kebenarannya kepada orang-orang yang terpilih dan yang setia dan yang benar, yang berdiri di hadapannya, sehingga setan tidak akan berkuasa lagi merampas mereka itu dari tangan Kristus. Semua orang yang sudah mengenakan jubah kebenaran Kristus akan berdiri di hadapan Dia sebagai orang terpilih dan yang setia dan yang benar. Setan tidak akan berkuasa merampas mereka itu dari tangan Kristus. Tiada satu jiwa pun yang dengan penyesalan dan iman telah menuntut akan perlindungannya akan dibiarkan oleh Kristus berada di bawah kuasa seteru itu. Malaikat Allah akan berjalan berdampingan dengan mereka walau dalam dunia ini. Lalu mereka itu akan berdiri pada akhirnya di antara malaikat yang mengelilingi tahta Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.